Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan uh, yaitu proposal tugas akhir yang berjudul Analisis Kualitas Jaringan Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz berdasarkan variasi jarak dan jenis penghalang pada lingkungan rumah tinggal. Jadi, proposal ini merupakan kelanjutan dari studi literatur yang telah saya susun sebelumnya. Kita langsung saja masuk pada slide selanjutnya. Secara ringkas, itu abstrak penelitian saya menjelaskan bahwa router Wi-Fi rumahan saat ini umumnya mendukung dua frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz dengan karakteristik penjalaran sinyal yang berbeda. Berdasarkan studi literatur yang dikumpulkan, 5.0 GHz cenderung unggul dalam throughput di jarak dekat. Sedangkan 2.4 GHz lebih stabil di jarak jauh atau saat menembus penghalang. Nah, namun penelitian yang menguji kedua variabel ini secara bersamaan masih terbatas karena inilah yang penelitian akan menganalisis kualitas Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz berdasarkan variasi jarak dan jenis penghalang fisik seperti dinding dan pintu menggunakan pendekatan eksperimental dengan parameter QoS dan RSI. Nah, baik, jadi ini slide selanjutnya ini adalah mulai dari latar belakang. Kebutuhan terhadap koneksi internet yang stabil di rumah tinggal terus meningkat seiring banyaknya aktivitas belajar, bekerja, dan hiburan yang dilakukan di rumah. Berdasarkan survei APJI periode 2023 sampai 2024, penetrasi internet nasional mencapai sekitar 79,5% dengan sekitar 221,56 juta pengguna. Dan sekitar 22,4% masyarakat Indonesia mengakses internet melalui WiFi rumah. Perlu dicatat bahwa angka ini berasal dari periode survei 2023 sampai 2024. Nah, jadi sebagian besar router saat ini sudah mendukung dual band. Namun dari penelusuran literatur, mayoritas penelitian terdahulu menguji pengaruh jarak dan penghalang secara terpisah. Dan inilah yang menjadi celah penelitian. Dari latar belakang pada slide sebelumnya, ini saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pengaruh variasi jarak terhadap kualitas jaringan Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz ditinjau dari parameter QoS dan RSI. Kedua, bagaimana pengaruh jenis penghalang fisik seperti dinding dan pintu terhadap performa kedua frekuensi tersebut. Ketiga, bagaimana pola performa Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz ketika variasi jarak dan variasi penghalang diuji secara simultan dalam satu skenario pengujian. Nah, untuk selanjutnya, untuk tujuan dan manfaatnya, tujuan ini adalah mengukur dan membandingkan performa Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz pada berbagai kombinasi jarak dan jenis penghalang menggunakan parameter throughput, delay, packet loss, dan RSSI dengan deliverable berupa data dan analisis pola performa. Untuk dari sisi manfaat, secara praktis, ini bisa menjadi rujukan bagi pengguna rumahan dalam menentukan penempatan router atau memilih frekuensi. Secara akademik, ini bisa melengkapi studi terdahulu. Jadi slide selanjutnya, ini ada beberapa alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Pertama, kebutuhan koneksi Wi-Fi yang stabil di rumah tinggal terus meningkat, sementara pengguna
awam umumnya belum memahami kapan sebaiknya memilih frekuensi 2.4 GHz atau 5 GHz sesuai kondisi rumahnya. Kedua, itu sebagaimana itu sudah dibahas pada latar belakang, penelitian yang menggabungkan variabel jarak dan jenis penghalang secara simultan dalam satu rancangan eksperimen di rumah tinggal masih terbatas. Ketiga, penelitian ini ingin memberikan eh, data yang belum tersedia. Slide selanjutnya masuk ke dasar teori. Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel berbasis standar IEEE 802.11. Frekuensi 2.4 GHz digunakan oleh standar seperti 802.11, B, G, dan N. Sedangkan frekuensi 5 GHz digunakan oleh standar seperti 802.11, A, N, HC, dan AX. Kedua frekuensi ini memiliki karakteristik propagasi yang berbeda. 2.4 GHz memiliki panjang gelombang lebih besar, sehingga penetrasinya terhadap pengenalan fisik cenderung lebih baik. Sementara 5 GHz menawarkan kapasitas data yang lebih besar namun lebih rentan mengalami atenuasi ketika melewati material padat seperti dinding. Slide selanjutnya, untuk mengevaluasi kualitas dari Wi-Fi, penelitian ini menggunakan 5 parameter yang umum dipakai pada studi-studi sejenis. Throughput mengukur jumlah data yang berhasil ditransmisikan dalam satuan waktu tertentu. Delay adalah waktu tunda data berpindah dari pengirim ke penerima. Jitter adalah Jitter adalah variasi adalah yang terpaket data diterima secara berurutan. Paket loss adalah persentase paket data yang gagal sampai ke tujuan. Dan RSI adalah indikator kekuatan sinyal yang diterima perangkat. Selanjutnya, slide selanjutnya ini pada bagian ini merangkum 5 studi literatur yang menjadi acuan utama penelitian saya. Pertama, Yusantono dan Suryasi tahun 2020 menemukan 5 GHz unggul throughput di jarak dekat. Sementara 2.4 GHz lebih stabil seiring bertambahnya jarak. Lalu Prasetyo dan Tan tahun 2021 menemukan kaca menurun tahun 2021 menemukan kaca menurunkan performa kedua itu frekuensi dengan 5 GHz yang mengalami penurunan lebih tajam. Asrol dan Slameto tahun 2023 pada skenario tethering menemukan 5 GHz unggul di jarak dekat, namun 2.4 GHz lebih konsisten di jarak menengah hingga jauh. Lalu Putra, Kusuma, dan Syam tahun 2024 menemukan korelasi negatif antara jarak dan kualitas sinyal dengan pola berbeda antar frekuensi. Dan Bitiki serta Desadi tahun 2024 menemukan 5 GHz hanya unggul di area terbuka. Sementara 2.4 GHz lebih andal di ruangan dengan dinding. Berdasarkan itu tinjauan pustaka sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa penelitian-penelitian terdahulu masing-masing hanya berfokus pada satu variabel utama secara terpisah. Ada yang mengukur kios secara umum, ada yang menambahkan variabel penghalang kaca saja, ada yang menggunakan skenario tethering, ada yang fokus pada variasi jarak, dan ada yang menguji berbagai konfigurasi ruangan tanpa kategorisasi penghalang secara spesifik. Untuk selanjutnya, ini untuk bab metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental, yaitu melakukan pengukuran terhadap performa jaringan Wi-Fi pada kondisi yang dikontrol dan divariasikan secara sengaja, mengikuti pola metode yang juga digunakan pada kelima studi literatur. Variabel bebas dalam penelitian ada dua, yaitu jarak antara perangkat klien dengan router, dan jenis penghalang fisik yang berada di antara keduanya.
Sedangkan itu variabel terikatnya adalah parameter kualitas jaringan yang diukur pada tiap frekuensi, yaitu throughput, delay, packet loss, dan RSSI. Nah, ini slide selanjutnya. Pengujian direncanakan itu bisa lakukan di satu unit rumah tinggal. Untuk variasi jarak bisa direncanakan titik 1, 3, 5, 7, dan 10 meter yang disesuaikan dengan denah rumah. Untuk jenis penghalang bisa merencanakan 4 kondisi. Nah, tanpa penghalang, dinding dan pintu kaca dan pintu kayu. Kedua kedua frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz akan diuji pada router dual band yang sama, dan setiap titik direncanakan diukur berulang berulang 5 sampai 10 kali untuk pengambilan nilai itu rata-rata. Slide selanjutnya, ini penelitian ini direncanakan melalui 6 tahapan. Tahap pertama, studi literatur, sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya dan menghasilkan 5 referensi acuan. Tahap kedua, uji coba untuk memastikan skenario dapat dijalankan. Tahap ketiga, pengambilan data pada seluruh kombinasi skenario. Tahap keempat itu pengolahan data. Tahap kelima, analisis dan interpretasi hasil dibandingkan dengan temuan pada studi literatur sebelum acuan. Dan tahap terakhir itu penyusunan laporan. Slide selanjutnya ini untuk jadwal penyusunan tugas akhir direncanakan dalam 4 bulan. Bulan pertama dan kedua digunakan untuk studi literatur lanjutan dan penyusunan proposal. Bulan kedua dan ketiga untuk finalisasi proposal. Bulan ketiga untuk uji coba. Nah, bulan ketiga dan keempat untuk pengambilan data, dan bulan keempat untuk pengolahan serta penyusunan pengolahan, analisis, serta penyusunan laporan. Jadi demikian apa yang dapat saya pemaparan proposal tugas akhir ini. Jika ada kekurangan kata atau penempatan kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.